Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy.
Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bless Your holy name. We bless Your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior. We bless Your name, the name of Jesus Christ, my Savior. We bless Your name, Your holy name. Bless Your holy name, Jesus Christ, my Savior. We bless Your name. Benar Tuhan, nama di atas segala nama yang harus kami sembah, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. The name above every other name, the name of Jesus Christ, my Lord and my Savior. Thank you so much, Lord. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Praise God. Kita akan memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk
Bersama Yesus lakukan perkara besar. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak, mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Selamanya.
kasih Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Raja di atas segala raja, yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, Bapa, untuk membawa kami kepada pertobatan. Kami serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan terus Bapa urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua Bapa. Kami hanya mau berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menerimanya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Hope everyone doing well. For God is with us. Ya, kita semua pasti ada di dalam keadaan luar biasa karena Tuhan kita ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, itu yang paling penting saudara. Kita harus tetap mencari Tuhan, artinya Tuhan itu menyertai kita di saat kita tetap mau mencari Dia akan datang menghampiri kita. Tuhan yang akan mencari kita, menghampiri kita di saat kita mencari Tuhan kita, pencipta kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini sudah hari yang sangat indah. Hari ini ya, kita sudah masuk di bulan September, tanggal 9 September pada hari ini, which is awesome ya, luar biasa. God is good, praise God. Ya, kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang menyembah dan memuji Tuhan, dan terlebih-lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari kitab ini. Kita mau ambil dulu dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Ya, jadi kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11, lalu kita akan beralih lagi dari 1 Korintus 6 pasalnya ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. Lalu setelah itu kita akan beralih ke Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal yang Matius 5. Matius 5. Ya, Matius pasal 5. 15. Matius 15 ayat 19. Oke. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Bukan Matius 5 ya. Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Lalu setelah itu kita akan beralih ke Markus pasal 7 ayat yang ke-21, 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan yang terakhir kita akan belajar dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-15 ya.
Jadi kita akan belajar beberapa ayat ya, beberapa pasal pada hari ini dan beberapa ayat yang akan diajarkan oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, praise God. Kita akan mulai bacakan dari ayatnya, dari pasal yang pertama yaitu 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Kita bacakan dulu 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Praise God. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, kita bacakan lagi langsung ke 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, kita akan beralih lagi ke Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan jahat. Ya, dan kita akan beralih lagi ke Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, nah kita akan beralih ke 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, Sekian. amin. Nah kita akan saudara, beberapa ayat kita akan belajar hari ini ya. Ayat-ayat ini yang luar biasa di mana Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang terlibat di dalam kejahatan, di dalam dosa-dosa, kejahatan ya, kefasikan, kenajisan, semua itu kekotoran, kekejian. Tuhan tidak mau kita semua terlibat di dalam hal-hal yang menajiskan kita, yaitu menajiskan tubuh dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar di mana Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, kita akan bacakan lagi dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Bacakan dulu. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu, Tetapi yang kutuliskan kepadamu, ini Rasul Paulus yang sedang mengajar berkata di mana dia menuliskan kitab 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, hamba Allah yang luar biasa. Nah, kita bacakan lagi di ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Jadi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi aku menuliskan kepadamu, bacakan lagi. Tetapi yang kutuliskan kepadamu, ya, ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Oke, bacakan lagi. Tetapi yang kutuliskan kepada jadi kamu. Ini Rasul Paulus masih mengajar kita, maksudnya dia menuliskan kitab ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang
cabul, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Janganlah sekali-sekali kamu makan bersama-sama. Artinya Rasul Paulus tuliskan ayat ini, kitab ini, artinya tuh Rasul Paulus mau supaya kita itu harus berhati-hati ya. Artinya kita boleh bergaul tetapi kita harus berhati-hati di saat kita bergaul dengan orang di sekitar kita ya. Walaupun dia adalah saudara kita, tetapi kalau kehidupannya itu hanya maunya di dalam dosa, kejahatan ya, kefasikan, kenajisan, kekotoran, artinya semua itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia tidak mau kita bergaul artinya dengan orang-orang yang seperti ini ya. Bukan dia melarang kita untuk tidak boleh berteman atau tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita atau yang merasa saudara kita ataupun yang benar-benar saudara kita. Tetapi kalau dia tidak bermaksud demikian, tetapi yang dia ajarkan hari ini, dia katakan, dia tuliskan di dalam kitab ini, artinya dia mau kita harus berhati-hati di saat kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, karena begitu banyak orang-orang ya saat ini di zaman ini juga terlebih-lebih ini Rasul Paulus tuliskan pada zaman itu ya. Nah, zaman itu pun sudah kacau balau, apalagi zaman sekarang ini sudah lebih kacau balau lagi. Jadi artinya kita mau belajar apa yang Rasul Paulus tuliskan ya, di mana kita harus memilih ya, berhati-hati di saat kita bergaul. Jangan kita bergaul dengan salah kelompok atau salah orang yang mengaku dirinya saudara kita, tetapi dia justru mau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat atau kefasikan atau dosa-dosa. Nah, itu yang kita harus perhatikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jangan kita bergaul sembarangan ya, kita harus berhati-hati di saat kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, agar kita tidak jatuh ke dalam kefasikan, kejahatan, ke dalam dosa-dosa yang dibenci Tuhan, karena Tuhan itu membenci dosa dan kejahatan ya. Karena Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus tuliskan dengan ayat ini, di mana dia mau kita harus hidup berkenan kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi terang ya di dunia ini, artinya terang dan garam dunia. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mau bertobat atau hidupnya hanya mau dosa saja, hanya mau kompromi dengan dosa dan kejahatan saja, bagaimana kita dan kita mau ditarik dengan mereka, maka kita tidak bisa jadi terang dan garam dunia, karena kita bergaul dengan salah pergaulan dan juga kita terbawa, dipengaruhi oleh mereka, maka kita tidak akan bisa menjadi terang dan garam dunia di saat kita dipengaruhi oleh mereka. Tetapi kita harus membawa mereka keluar dari kehidupan mereka yang penuh dengan kejahatan, kefasikan hidup. Kita harus bawa mereka keluar dari kehidupan yang seperti itu. Ya, jangan justru kita yang mengikuti mereka, tetapi kita yang harus menarik mereka keluar dari kefasikan hidup mereka, kejahatan hidup mereka. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-11 ini, yaitu 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Jadi saudara, ini diartikan seperti itu ya. Rasul Paulus bukan dia seorang yang tidak mau yang mengajar kita tidak boleh bergaul, bukan saudara, tetapi dia ajarkan ini, dia tuliskan ayat ini untuk supaya kita berhati-hati, karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan,
kita adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita harus membawa orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, ya, bukan justru kita menjadi seperti mereka atau mengikuti jejak mereka, tetapi kita harus membawa mereka bertobat, ya. Itu jawabannya yang tepat. Nah, kita akan beralih ke 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Bacakan lagi. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, ini juga Rasul Paulus yang menuliskan, ya, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi di ayat ini Rasul Paulus tuliskan, ya, kita bacakan lagi. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, di sini juga dia tuliskan kita harus menjauhkan diri dari percabulan. Artinya kita harus menjauhkan kehidupan kita dari kehidupan percabulan, ya, di mana percabulan itu akan membawa kita kepada kebinasaan, ya. Jadi dia menuliskan untuk melarang kita untuk menjauhkan dari hal-hal percabulan, ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, artinya kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang kotor seperti itu, yaitu percabulan. Lalu teruskan lagi. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, jadi dia katakan di situ, setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu yaitu dosa-dosa yang dilakukan manusia, lalu terjadi di luar dirinya. Jadi itu semua terjadi di luar dirinya. Lalu tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi setiap orang yang melakukan percabulan dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi Rasul Paulus katakan, ya, tetapi setiap orang yang melakukan percabulan mereka berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita terlibat di dalam percabulan artinya kita berdosa terhadap diri kita sendiri karena kita yang melakukan hal-hal yang najis itu, ya. Jadi oleh sebab itu saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Artinya di saat kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Artinya kehidupan kita sudah diubahkan dan dibaharui, ya. Tuhan sudah membaharui kita, ya, di mana Tuhan sudah memberikan keselamatan, sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Jangan lagi kita hidup di dalam percabulan, ya, di dalam dosa percabulan, dosa kejahatan, kefasikan, kekotoran, kekejian. Itu semua dosa-dosa yang dibenci Tuhan, ya. Jadi saudara dan saya harus menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian, hal-hal yang menajiskan kita, hal-hal yang menajiskan kehidupan kita. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu dan melepaskan diri kita dari hal-hal yang najis, ya. Jadi saudara, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18 tadi sudah dikatakan lagi, dituliskan lagi oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang najis, ya. Semua itu dikatakan hal-hal najis. Nah, kita teruskan lagi ke Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, ini Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-19, ya. Di sini diajarkan oleh Tuhan. Bacakan lagi. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya. Ini dari hati dikatakan timbul segala pikiran jahat. Ini Tuhan mengajar kita, ya. Tuhan yang sudah berkata-kata lewat Injil Matius pasal yang ke-15. Lalu
pembunuhan, perzinahan, percabulan, ini disebutkan lagi di Matius, dikatakan percabulan lagi, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi ini semua dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Ya, kita bacakan lagi sekali lagi. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ini ya, ini Tuhan yang berkata-kata. Dari hati Tuhan katakan timbul segala pikiran jahat. Ya, jadi kita harus menjaga hati kita. Itu yang Tuhan mau kita harus menjaga hati kita, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi kita harus membersihkan, artinya minta Tuhan kuduskan hati kita, bersihkan hati kita dari segala kejahatan, kenajisan, kekotoran ya. Karena di situ dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, teruskan lagi. Perzinahan, pembunuhan. Nah, di situ dikatakan segala pikiran jahat itu yaitu pembunuhan, perzinahan, percabulan lagi dikatakan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini yang Tuhan katakan dari hati timbul segala pikiran jahat ya. Di situ dikatakan pembunuhan ya, pembunuhan, perzinahan ya, apalagi percabulan ya, pencurian, semua itu dikatakan di situ ya. Sumpah palsu ya, dan hujat, itu semua datang dari dalam, artinya timbul dari dalam hati manusia. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita lewat Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan karena kita sudah diselamatkan ya. Minta Tuhan bersihkan hati dan pikiran kita agar hati dan pikiran kita tetap bersih dan bersinar ya. Karena dari hati terpancar kehidupan. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita agar hati kita tetap bersih dan bersinar ya. Jadi Tuhan Yesus yang mengajarkan kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 ya. Kita harus jaga hati kita karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Amin. Nah, kita teruskan lagi. Kita akan beralih kepada Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Silakan dibaca. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21, sebab dari hati orang. Ini dikatakan lagi di sini Injil Markus dikatakan lagi sebab dari dalam. Bacakan lagi. Sebab dari dalam dari hati orang. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Timbul segala pikiran jahat. Ini diulangi lagi di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ya, di ayat yang ke-21. Sebab dari dalam, teruskan lagi. Dari hati orang. Dari hati orang, ini tadi sudah dikatakan di dalam Injil Matius ya, pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Di dalam Injil Markus diulangi lagi ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat ya. Percabulan lagi dikatakan, pencurian lagi, pembunuhan lagi, ayat 22 perzinahan lagi di situ dikatakan, keserakahan, kejahatan, kelicikan ini ya semua. Hawa nafsu ini, hawa nafsu lagi terus, iri hati, hujat lagi, kesombongan, kebebalan nih, hati yang bebal, yang kepala batu terus. Dan ayat 23, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini di dalam Injil Markus pasal 7 ya, sudah dikatakan ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini juga hal-hal tentang kehidupan najis. Dikatakan Tuhan mau kita semua harus
menjaga hati kita, ya, sama dengan Injil Matius pasal yang ke-15 tadi, ya. Di situ juga Tuhan Yesus ajarkan kita harus menjaga hati kita. Artinya jangan sampai hati kita itu kotor, ya, atau jahat. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, ya. Dari hati manusia itu timbul segala pikiran jahat. Oleh sebab itu di situ dikatakan, coba kita bacakan lagi ayat yang ke-21. Sebab dari dalam dari hati orang, ya, ini sudah jelas saudara, dari dalam dari hati orang, hati manusia, lalu timbul segala pikiran jahat, sama seperti tadi di Injil Matius, ya, pasal 15. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan lagi nih, orang-orang banyak jatuh ke dalam perzinahan, ya, baik di dalam gereja, di lingkungan, ya, dimanapun ini, ya, semua terjadi hal-hal yang demikian. Lalu keserakahan, orang-orang yang serakah, ya, yang hanya mau mementingkan dirinya sendiri. Lalu kejahatan ini, yang suka jahatin orang, selalu hobinya cuma jahatin orang, ya. Lalu dia tidak pikirkan dirinya sendiri, kalau dirinya dijahatin dia tidak mau, dia hanya maunya jahatin orang. Nah ini, ya, kejahatan. Lalu kelicikan nih, orang yang suka licik, ya, maksudnya berhati dua, ya, bermuka dua, licik, ya, penuh dengan hati yang penuh dengan kelicikan, yaitu menipu, ya. Lalu hawa nafsu ini timbul dari hati semua, ya, dari hati. Semua datang dari dalam, dari hati manusia, dari hati orang, ya, segala hawa nafsu, semua percabulan, ya, ini semua keserakahan di situ dikatakan, ya, perzinahan, semua pikiran-pikiran jahat ini timbul dari dalam hati manusia. Lalu tadi di apa dikatakan? Iri hati, orang yang suka iri, kalau melihat orang lain hidup senang, mereka tidak suka, mereka iri, lalu mereka mau jahati orang itu iri hati. Dia tidak suka lihat orang senang, ya, tapi dia senang lihat orang susah. Ini orang-orang seperti ini modelnya nih, seperti itu, ya, tidak suka lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Jadi mereka ini orang-orang yang suka jahatin orang. Mereka selalu punya iri hati terhadap orang lain, tidak mau disaingin. Kalau ada orang lain punya lebih bagus, mereka tidak suka, mereka tidak mau disaingi, mereka hanya mau mereka sendiri yang paling hebat, ya. Ini orang-orang yang punya iri hati. Lalu hujat juga orang-orang yang suka menghujat, ya, menghujat Tuhan, menghujat sesama, ya. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang sukanya tuh menghujat orang dan tidak mau menerima Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan yang benar. Mereka justru menghujat Tuhan yang benar dan mereka menerima Tuhan yang palsu. Ini orang-orang yang suka menghujat. Lalu kesombongan lagi di sini dikatakan, ya, orang-orang yang hidupnya hanya mau hidup di dalam keangkuhan hidup, orang-orang yang penuh dengan kesombongan, ya, tinggi hati, tidak punya kerendahan hati. Kalau lihat orang lain pakai yang bagus, mereka bersaing, mereka tidak mau kalah, ya, mau bertanding, siapa lebih bagus, siapa lebih hebat. Inilah sifat-sifat orang yang sombong dan angkuh, ya, hidupnya penuh dengan tinggi hati, tidak mau rendah hati. Justru Tuhan katakan dia akan meninggikan orang yang rendah hati, tetapi dia akan merendahkan orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi orang-orang yang sombong, ya. Biarlah kita semua mau belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, karena Tuhan Yesus adalah rendah hati. Ya, nah kita teruskan lagi. Kebebalan. Di sini lagi dikatakan kebebalan. Jadi kebebalan ini orang-orang yang selalu memberontak, dia tidak mau mendengarkan nasihat firman, dia membantah, dia ignore, dia tidak suka mendengarkan nasihat-nasihat firman untuk membawa dia kepada jalan yang benar, membawa dia untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, lebih kudus,
lebih berkenan kepada Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan, dia justru menentang semua itu. Inilah orang-orang bebal yang penuh dengan, orang bilang kepala batu, kalau orang Manado bilang kepala angin, ya, kepala skopong, itu orang Manado katakan kepala batu, bebal. Dia mengeraskan hatinya, dia tidak memperdulikan Tuhan. Inilah orang-orang bebal. Lalu Ayat 23, semua hal-hal jahat ini di ayat yang ke-23 dikatakan semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam saudara. Jadi timbul dari hati, lalu dan menajiskan orang. Jadi di ayat yang ke-23 tadi dikatakan semua hal-hal ini timbul dari dalam. Dari mana? Dalam hati manusia, dan menajiskan orang. Jadi semua hal-hal yang jahat dan kotor tadi, hal-hal yang najis, ya, hal-hal yang keji di mata Tuhan, Tuhan katakan, ya, semua itu timbul dari dalam hati manusia dan menajiskan orang. Artinya hal-hal yang seperti ini akan menajiskan orang, akan menajiskan manusia. Ya, bukan yang apa yang kita makan yang menajiskan kita, tetapi justru yang timbul dari dalam hati manusia, itulah yang menajiskan orang. Ya, jadi saudara, sudah jelas di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 sampai ayat yang ke-23 tadi. Di situ dikatakan jelas, ya, bahwa semua hal-hal yang demikian yang akan menajiskan manusia, menajiskan orang, menajiskan kita. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya boleh sama-sama mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita masih hidup seperti itu, atau kita mau keluar dari semua itu dan kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita mau hidup kudus, kita mau hidup di dalam pertobatan, hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, ya saudara. Jadi kita harus keluar dari kehidupan seperti itu. Jangan biarkan kita terus-menerus berada di dalam kehidupan seperti itu, tetapi biarlah kita mau keluar dari kehidupan yang najis, dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru kita mau kembali kepada Tuhan dan meminta Tuhan bersihkan kita, kuduskan kita dari semua kenajisan hidup, dari semua kejahatan hidup. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, kita akan beralih kepada ayat kitab yang berikut, yaitu 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kita bacakan dulu. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi di sini dikatakan, ini Rasul Petrus yang menulis, ya, kitab ini. Di situ dikatakan, kita bacakan lagi. Janganlah ada di antara kamu. Janganlah ada di antara kamu, dia katakan, yang harus menderita sebagai pembunuh. Yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi ini Rasul Petrus katakan, dia menulis kitab ini, ya, di mana dia katakan di situ, janganlah bacakan lagi sekali lagi. Janganlah ada di antara kamu. Artinya janganlah ada di antara kita yang harus menderita sebagai pembunuh. Di situ dikatakan janganlah ada di antara kamu, yaitu di antara kita, menderita sebagai pembunuh, lalu atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi Rasul Petrus katakan dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang demikian. Jangan ada, dia katakan di situ, jangan ada di antara kamu, di antara kita, ya. Maksudnya menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau tadi dikatakan lagi atau penjahat atau pengacau. Jadi kalau kita mau menderita, artinya jangan kita menderita sebagai orang-orang jahat,
sebagai orang-orang fasik, ya. Kita tidak mau menderita sebagai orang-orang jahat, tetapi kalau kita menderita karena Kristus, maka itu adalah satu keuntungan, ya. Artinya Rasul Petrus apa katakan dia menuliskan kitab ini, dia mau supaya kita itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita hidup menjadi orang-orang jahat, ya. Artinya menderita sebagai pembunuh, pencuri, ya, semua pengacau, semua itu dikatakan. Jangan kita menjadi seperti orang-orang demikian, tetapi biarlah kita semua hidup menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita hidup menjadi orang-orang jahat, jangan kita hidup menjadi orang-orang fasik, ya, tetapi biarlah kita semua hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita biarkan kehidupan kita membawa kita kepada kebinasaan, tetapi biarlah kita mau membawa hidup kita, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, ya. Jangan menyerahkan hidup kita kepada kejahatan, kenajisan, hal-hal kotor, hal-hal najis. Jangan biarkan kita membiarkan hidup kita terlibat di dalam hal-hal yang seperti itu, tetapi berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Artinya Tuhan yang dapat dan sanggup untuk menolong kita, untuk membawa kita keluar dari kehidupan yang seperti itu. Asal kita mau datang dan bertobat, kita mau keluar dari kehidupan yang seperti itu, dan kita mau datang kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita, dari pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, dari segala kenajisan hidup, kekotoran hidup, kekejian, ya, itu semua yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita mau diperbudak oleh iblis yang mau membawa kita masuk ke dalam kebinasaan, karena dia tidak mau kita diselamatkan. Dia mau kita binasa. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan dan datang bertobat kepada Tuhan di saat kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih hidup seperti itu di hadapan Tuhan? Apakah kita masih hidup seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang yang bertopeng? Ya, kita ada di gereja tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kehidupan kita masih di dalam dosa. Kita masih kompromi dengan dosa dan kejahatan dan kenajisan. Ya, semua percabulan, hawa nafsu, perzinahan, itu semua adalah kenajisan hidup. Jadi kita harus koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan, atau kehidupan kita masih menjengkelkan hati Tuhan karena kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kehidupan kita tidak berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan sudah mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya untuk keluar dari kefasikan hidup, dari hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah saudara dan saya mau mendengarkan apa yang Tuhan sudah sabdakan dan firmankan pada hari ini, untuk keluar dari dosa-dosa, keluar dari belenggu dosa, keluar dari segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya, bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita mau kembali agar Tuhan boleh mengampuni kita dan menerima kita sebagai Tuhan
maksudnya menerima kita sebagai anak-anak yang dikehendakinya, dan kita boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, saudara dan saya hari ini sudah belajar banyak lewat ayat-ayat dan kitab dan ayat-ayat yang sudah diajarkan oleh Tuhan pada hari ini, ya. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya guru, gembala, guru yang mengajar kita dan juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Dia sudah mengajar kita lewat kebenarannya, ya, karena segala kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saudara dan saya boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang menerima Tuhan Yesus dan firman-Nya, dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kedamaian, hati yang penuh dengan kesukaan, artinya yang suka mencintai firman Tuhan, yaitu orang-orang yang hanya maunya merenungkan Taurat Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Itulah orang-orang yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki Bapa di surga. Ya saudara, hari ini saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan itu semua adalah firman Tuhan yang sudah maksudnya yang sudah memberikan kita pengajaran yang benar bahwa kita harus mengikuti dan tunduk kepada perintah Allah. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh diubahkan dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita sama-sama keluar dari kebebalan hidup, kefasikan hidup, kenajisan hidup, kejahatan hidup, dan semua dosa-dosa. Kita kembali kepada Tuhan, Sang Juru Selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Saudara, berikanlah dirimu kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Datanglah kepada Dia. Dia sangat baik dan Dia masih menanti-nantikan kedatangan saudara dan saya. Tuhan begitu sabar menantikan orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa-doa, pokok doa kita. Biarlah kita mau bawa setiap pokok doa kita di bawah kaki Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu agar boleh masuk ke dalam hati yang subur, ya, dan firman itu Bapa boleh tinggal di dalam hati kami dan membawa kami bertumbuh berlipat-lipat ganda dan berbuah-buah, dan buah itu tetap. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan tolong kami semua agar kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hatimu. Kami boleh menjadi orang-orang yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau untuk memimpin setiap langkah kami. Kami perlu Engkau untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut
kehendak-Mu Bapa, dan terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa, lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan, bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dan begitu banyak keluarga-keluarga Bapa yang belum diselamatkan. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan kepada mereka, untuk membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa mereka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan bawa mereka, pimpin mereka, dan Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua, setiap pokok doa kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan bangsa dan negara-Mu, biarlah Tuhan yang akan mengontrol setiap bangsa dan negara-Mu Bapa, karena Tuhan yang berkuasa di atas bangsa dan negara-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian, bagi Dia segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Amin, haleluya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa, dan biarlah Tuhan dapati kami tidak bercacat dan tidak bernoda. Terima kasih.
kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.